Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPA 2 akan sedikit menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu politik luar negeri dan bebas aktif. Politik luar negeri adalah suatu kebijakan, sikap, atau langkah yang diambil oleh suatu pemerintahan dalam suatu negara untuk melakukan sebuah hubungan bilateral maupun hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di sekitarnya. Selanjutnya adalah bebas aktif. Bebas aktif dalam artian di sini adalah suatu sikap pada politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan sebuah bentuk politik yang netral. Artinya apa? Artinya, sebuah negara dalam menjalankan suatu politik luar negeri, ia bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa terganggu-gugat oleh negara-negara di sekitarnya, tanpa bisa diinterupsi oleh negara-negara lain. Maksudnya adalah suatu negara di sini dapat bersikap secara bebas aktif, menentukan sikap dan kebijaksanaan mereka terhadap suatu permasalahan yang berskala internasional dan tidak mengikatkan diri mereka pada satu kekuatan dunia. Sebagai salah satu contoh yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah negara kita sendiri, yakni Indonesia, yang sampai saat ini tidak mengakui keberadaan dan kedaulatan negara yang bernama Israel. Itu merupakan suatu sikap dan kebijaksanaan kita Indonesia terhadap suatu permasalahan berskala internasional, dan juga sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa kita sama sekali tidak mengikatkan diri kepada satu kekuasaan dunia. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia Kedua. Pasca perang, terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna memengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Melihat kondisi politik internasional pada saat itu, Indonesia berusaha supaya tidak terseret. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidatonya mendayung di antara dua karang, menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Pada 2 September 1948, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya di depan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP bahwa Indonesia semestinya bisa menentukan sikap sendiri dalam menghadapi konflik politik internasional saat itu. Politik Indonesia bebas aktif artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada kekuatan manapun. Singkatnya, Indonesia akan mengambil keputusan sendiri terkait hubungan luar negeri dan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik dari negara lain. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pelaksanaan politik luar negeri masa demokrasi parlementer adalah menghapus sistem kolonialisme dan imperialisme di dunia dan berperan dalam berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal berlangsung di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam bidang politik, dalam demokrasi liberal tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Masa liberal ini ditandai juga dengan banyaknya partai politik atau multipartai. A. Kabinet Sukiman 1951. Program kerja Kabinet Sukiman. Fokus program kerja dari Kabinet Sukiman adalah keamanan negara dan ketertiban negara. Maka program kerja Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.
menjalankan secara tegas hukum negara untuk menjalani keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dan jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agregi sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan bekas perjuangan dalam lapangan pembangunan, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan penyelenggaraan pemilu dalam waktu singkat, mempercepat otonomi daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama kolektif absorperen menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unit statut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, meningkat kesejahteraan dan kesehatan rakyat. B. Kabinet Ali Sastro Midjojo 1. Program kerja Kabinet Ali Sastro Midjojo 1 meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu dengan segera membebaskan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif, meninjau kembali persetujuan konferensi meja bundar atau KMB, menyelesaikan pertikaian politik. Program kerja Burhanuddin Harahap. Berikut adalah program kerja Burhanuddin Harahap. Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada tanggal 29 September 1955. Menyelesaikan masalah Irian Barat. Menanggulangi pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial. Kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet. Kemesraan Indonesia-Uni Soviet juga ditandai dengan meningkatnya kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan pertahanan antara kedua negara. Dalam hubungan harmonis itu, Uni Soviet tercatat mengalirkan bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, seperti Rumah Sakit Persahabatan, Hotel Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, serta beberapa jalan, jembatan, pabrik baja, lapangan terbang, dan berbagai fasilitas lain di daerah. Uni Soviet pun turut serta dalam upaya militer pembebasan Irian Barat dengan memasok peralatan militer kepada Indonesia. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis seperti Uni Soviet. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tetap bersifat konfrontatif atau bebas aktif. Sebab politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi sempit. Politik Mercusuar. Politik Mercusuar ini bertujuan untuk memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Politik Mercusuar juga menjadikan Indonesia sebagai sosok Mercusuar atau penerang bagi negara-negara baru merdeka atau NEVO, New Emerging Forces. Pelaksanaan politik Mercusuar dapat ditandai dengan digelarnya perhelatan internasional di Jakarta dan proyek-proyek besar yang dilaksanakan, seperti Ganevo atau Games of New Emerging Forces, yang merupakan pesta olahraga besar-besaran pada tahun 1962 sampai dengan 1967. Politik gerakan non-blok. Gerakan ini muncul sebagai aksi penolakan dari negara merdeka untuk tidak memilih antara kedua kubu negara adidaya. Di antaranya adalah antara blok Barat Amerika Serikat dan juga blok Timur Uni Soviet yang terjadi ketika di masa Perang Dingin. Indonesia menjadi pelopor terbentuknya GNB karena menolak keras atas segala bentuk penjajahan dan ingin menciptakan perdamaian. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi pemerintahan.
Rezim Orde Baru identik dengan kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, hingga akhirnya lengser ke Prabon akibat gelombang reformasi 1998. Kebijakan politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Adapun beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia yang disuruhkan oleh Soekarno akhirnya dihentikan oleh Presiden Republik Indonesia yakni Soeharto. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berupaya mengembalikan kepercayaan dari negara-negara barat dan membangun kembali perekonomian bangsa melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Namun, beberapa pihak menilai bahwa ada masa Presiden Soeharto yang anti komunisme. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara barat yang pada masa Presiden Soekarno terabaikan. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi ditandai oleh peningkatan keterbukaan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia juga berusaha untuk memperkuat peran dan pengaruhnya di panggung internasional sebagai negara kekuatan menengah. Namun, perlu diingat bahwa politik luar negeri suatu negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintahannya, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti situasi geopolitik global, hubungan bilateral dan multilateral, serta isu-isu domestik yang berdampak pada hubungan internasional. B.J. Habibie. Politik luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Pada awal reformasi, B.J. Habibie menerapkan kebebasan pers dari liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, terjadi beberapa perkembangan signifikan dalam hubungan luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie. Misalnya, setelah turunnya Soeharto dari jabatan presiden, B.J. Habibie berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan isu-isu sensitif lainnya seperti hubungan dengan Timor Timur. Namun, perlu diingat bahwa kondisi politik luar negeri selalu dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik maupun internasional. B. Abdurrahman Wahid. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid secara prinsip tidak mengalami perubahan dan masih menonjolkan peran presiden. Yang berbeda adalah pada era Gus Dur, DPR diberi ruang untuk terlibat dalam politik luar negeri. Selain itu, pada awal pemerintahannya Abdurrahman Wahid memprioritaskan politik luar negeri pada upaya mendapatkan dukungan atas integrasi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, Abdurrahman Wahid dalam menjalankan politik luar negerinya tidak hanya mencoba keluar dari dikotomi barat atau timur, tetapi mencoba menciptakan keseimbangan baru dalam geopolitik. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam mengalami perkembangan yang lebih signifikan dan konkret, seperti hubungan tersebut sudah mulai dilembagakan. Megawati Soekarno Putri. Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia di masa pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004. Sejak bergantinya Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001, pemerintahan baru dimulai. Orde ini disebut Orde Reformasi. Pemerintahan baru di bawah Megawati Hamzahas dihadapkan pada masalah dan persoalan mendasar yang dialami rakyat akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum teratasi pemerintahan sebelumnya. Mengingat kompleksitas masalahnya, program kerja yang dilakukan dalam 2001 hingga akhir masa jabatan 2004. Dalam tenggang waktu ini, prioritas utama yang dikerjakan antara lain pemulihan ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa, dan memulihkan stabilitas keamanan. Penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi dan segala bidang untuk kemaslahatan seluruh rakyat.